Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan materi mengenai perkembangan seni rupa memiliki banyak sekali periode, yaitu diantaranya pada masa periode Hindu, Buddha, Islam, modern, dan perintis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perkembangan seni rupa pada masa Islam yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Miss Za Oktaviani, NIM 200-253, Prodi Pendidikan Seni Rupa, Mata Kuliah Sejarah Seni Rupa Nusantara. Kita akan membahas mengenai yang pertama, sejarah seni rupa periode Islam. Yang kedua, ciri-ciri seni rupa periode Islam. Yang ketiga, macam-macam seni Islam di Indonesia. Yang keempat, bentuk seni sastra pada masa periode Islam. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sejarah seni rupa pada masa periode Islam. Seni rupa Indonesia Islam tidak lepas dari masuknya agama Islam ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi oleh para pedagang dari India, Persia, dan Cina. Mereka menyebarkan ajaran Islam sekaligus memperkenalkan kebudayaannya masing-masing, maka timbul akulturasi kebudayaan. Seni rupa Islam juga dikembangkan oleh para empu di istana-istana kerajaan Islam sebagai media pengabdian kepada para penguasa, yaitu raja atau sultan. Kemudian, dalam kaitannya dengan penyebaran agama Islam, para wali pun berperan dalam mengembangkan seni di masyarakat pedesaan. Misalnya, dakwah Islam disampaikan dengan media seni wayang yang berakar dari seni pra-Islam sebelumnya. Beberapa batu nisan yang bertuliskan huruf Arab bahkan menjadi salah satu petunjuk waktu yang cukup akurat karena tertuliskan angka tahun kematian jenazah pada nisan tersebut. Sebagai contoh adalah nisan seorang perempuan bernama Fatimah binti Maimun yang pada nisannya tertulis tahun kematian yang cukup tua, yaitu 475 Hijriah. Jika dihitung dengan tahun Masehi, maka tahun tersebut adalah sekitar tahun 1082 Masehi. Seni rupa Islam Indonesia yang lainnya termasuk juga karya-karya seni pahatan, lukis, ukir, dan tentunya seni kaligrafi. Karya-karya seni tersebut sebagian besar ditemukan di Sumatera dan Jawa. Budaya Islam di Indonesia tidak sehebat seperti kerajaan Mughal di India dengan Taj Mahalnya. Hal ini disebabkan Islam masuk ke Indonesia dengan jalan damai sehingga seni Islam harus menyesuaikan diri dengan kebudayaan lama, dan Nusantara adalah negeri yang merupakan jalur perdagangan internasional sehingga penduduknya lebih mementingkan masalah perdagangan daripada kesenian. Keseniannya sangat sederhana dan miskin. Kekuatan himmah seperti mendorong Muslim di negara lain untuk menciptakan pekerjaan besar tidak muncul di Indonesia. Kalaupun muncul, biasanya berasal dari negara luar atau peniruan yang tidak lengkap. Walaupun demikian, masuknya Islam ke Indonesia membawa tamadun atau kemajuan dan kecerdasan bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri seni rupa
pada masa periode Islam. Yang pertama, seni rupa pada masa periode Islam bersifat feodal, yang artinya kesenian yang bersifat di istana sebagai media pengabdian kepada raja atau sultan. Yang kedua, bersumber dari kesenian pra-Islam atau seni prasejarah dan seni Hindu-Buddha. Ketiga, bentuknya abstrak. Yang keempat, terdiri dari bagian-bagian atau gabungan dari bagian-bagian. Yang kelima, penuh dengan repetisi. Yang keenam, dinamis dan penuh dengan kerumitan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai macam-macam seni Islam di Indonesia. Yang pertama, batu nisan. Bentuk makam dari abad permulaan masuknya Islam menjadi contoh model bagi makam Islam kemudian. Hal ini disebabkan sebelum Islam tidak ada makam. Orang Hindu dan Buddha jenazahnya dibakar dan abunya dibuang ke laut. Jika dia seorang kaya, maka abunya disimpan di guci. Dan jika dia seorang raja, disimpan dalam candi. Nisan itu umumnya didatangkan dari Gujarat sebagai barang pesanan. Bentuknya lunas atau seperti kapal terbalik dan mengesankan pengaruh Persia. Bentuk-bentuk nisan kemudian hari tidak selalu sama. Pengaruh kebudayaan setempat sering mempengaruhi sehingga ada bentuk teratai, keris, atau bentuk gunungan, seperti gunungan pewayangan. Namun, kebudayaan nisan ini tidak berkembang lebih lanjut. Yang termasuk adalah makam Malik Al-Saleh di Perlak dan makam Maulana Malik Ibrahim di Gersik. Berikut adalah contoh bentuk batu nisan. Yang kedua, seni bangunan atau arsitektur. Arsitektur Islam berkembang sangat luas, baik itu di bangunan sekuler maupun di bangunan keagamaan. Yang keduanya terus berkembang sampai saat ini. Arsitektur juga telah turut membantu membentuk peradaban Islam yang kaya. Bangunan-bangunan yang sangat berpengaruh dalam perkembangan arsitektur Islam adalah masjid, kuburan, istana, dan benteng yang kesemuanya memiliki pengaruh yang sangat luas ke bangunan lainnya. Yang kurang signifikan seperti bak pemandian umum, air mancur, dan bangunan domestik lainnya. Berikut adalah contoh seni bangunan. Yang ketiga, seni hias. Seni hias Islam selalu menghindari penggambaran makhluk hidup secara realis, maka untuk penyamarannya dibuatkan situasinya atau diformasi dengan bentuk tumbuh-tumbuhan. Ketika Islam baru datang ke Indonesia, terutama ke Jawa, ada kehati-hatian para penyiar agama. Banyak candi-candi besar termasuk Candi Borobudur yang semula ditimbun tanah pada masa penjajahan Belanda dan kemudian digali kembali, supaya tidak mengganggu para mu'alaf. Membuat patung dari seni ukir pun dilarang. Kalaupun timbul kembali, kesenian itu harus disamarkan, sehingga seni ukir dan seni patung menjadi terbatas kepada seni ukir saja. Salah satu contoh lainnya adalah wayang. Berikut adalah contoh dari seni hias, yaitu wayang. Selanjutnya, yang keempat adalah seni sastra dan aksara. Kaligrafi atau seni tulis indah huruf Arab mulai berkembang pesat dalam perkembangan peradaban Islam sejak
abad ke-10 Masehi. Kaligrafi yang juga dikenal dengan istilah katat mendapatkan popularitas karena tujuan awalnya adalah untuk memperindah lafaz Allah dan ayat-ayat Al-Quran. Pada tahap berikutnya, kaligrafi menjadi karya seni Islam yang pengaruhnya terhadap seni lukis diakui banyak kalangan. Melalui kaligrafi, seorang muslim dapat menyalurkan bakat seninya yang tak bisa diekspresikan melalui representasi objek-objek benda hidup. Berikut adalah contoh seni sastra dan aksara, yaitu berupa kaligrafi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk seni sastra pada masa periode Islam. Yang ketiga, seni hias. Seni hias Islam selalu menghindari penggambaran makhluk hidup secara realis, maka untuk penyamarannya dibuatkan situasinya atau diformasi dengan bentuk tumbuh-tumbuhan. Ketika Islam baru datang ke Indonesia, terutama ke Jawa, ada kehati-hatian para penyiar agama. Banyak candi-candi besar termasuk Candi Borobudur yang semula ditimbun tanah pada masa penjajahan Belanda. Yang kedua adalah babat. Babat adalah kisah rekaan pujangga keraton sering dianggap sebagai peristiwa sejarah, contohnya babat Tanah Jawi atau Jawa Kuno dan babat Cirebon. Berikut adalah contoh babat Tanah Jawi. Yang ketiga adalah suluk. Suluk adalah kitab yang membentangkan soal-soal tasawuf, contohnya Suluk Sukarsa, Suluk Mijil, Suluk Malang, Sumirang, dan sebagainya. Berikut adalah contoh Suluk Sukarsa. Yang terakhir adalah primbon. Primbon adalah hasil sastra yang sangat dekat dengan suluk karena berbentuk kitab yang berisi ramalan-ramalan, keajaiban, dan penentuan hari baik atau buruk. Contoh primbon. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi perkembangan seni rupa pada masa Islam. Terima kasih.